Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi nikmat sehat, iman, dan rezeki yang lancar. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari vektor secara umum, mulai dari cara menggambar dan menentukan vektor, kemudian menentukan panjang dan sudut dari sebuah vektor, lalu menghitung operasi dari sebuah vektor, dan menentukan vektor satuan. Untuk video kali ini, kita masuk ke pemahaman yang sedikit lebih mendalam, yaitu tentang vektor posisi dan perbandingan vektor. Jadi, silahkan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, cari spot yang nyaman agar materi yang Bapak berikan bisa dicerna dengan baik. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita masuk materi yang pertama, yaitu vektor posisi. Ya, vektor posisi merupakan posisi vektor yang diawali dari titik pangkal koordinat. Titik pangkal koordinat yang dimaksud adalah titik origin, yaitu titik O 0,0. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat dua buah titik, yaitu titik A yang terletak pada koordinat 2,1 dan titik B yang terletak pada koordinat 1,4. Kemudian kita tarik garis dari titik A menuju titik B, sehingga kita dapatkan vektor AB. Nah, untuk mencari komponen vektor AB, kita bisa memanfaatkan vektor posisi dari titik A dan vektor posisi dari titik B. Yang mana, untuk mencari vektor posisi dari titik A, kita bisa tarik garis dari titik O 0,0 menuju titik A. Sehingga kita dapatkan vektor OA, atau akan sama dengan vektor A. Kemudian, untuk mencari vektor posisi dari titik B, kita bisa tarik garis dari titik O 0,0 menuju titik B. Sehingga nanti kita dapatkan vektor OB, atau akan sama dengan vektor B. Jadi, sebelum kita mencari komponen vektor AB, kita cari tahu dulu komponen vektor OB dan komponen vektor OA. Nah, untuk komponen vektor OA, atau akan sama dengan vektor A, itu akan sama saja dengan titik A dikurangi titik O, yang mana titik A-nya sendiri yaitu 2,1 dikurangi titik O yaitu 0,0, sehingga didapatkan komponen vektor OA atau sama dengan vektor A adalah 2,1. Kemudian, untuk mencari komponen vektor OB atau sama dengan vektor B, itu adalah titik B dikurangi titik O, yang mana titik B-nya itu adalah 1,4 dikurangi titik O, yaitu 0,0, sehingga didapatkan komponen vektor OB adalah 1,4. Nah, setelah kita mendapatkan komponen vektor OA dan vektor OB, sekarang kita bisa mencari komponen vektor AB, yang mana komponen vektor AB itu akan sama dengan AO ditambah OB. Kalau OA-nya itu akan sama dengan vektor A, berarti AO akan sama dengan negatif vektor A. Ya. Kemudian, vektor OB itu akan sama dengan vektor B, berarti ditambah vektor B. Atau vektor AB itu akan sama dengan vektor B dikurangi vektor A, yang mana vektor B-nya itu adalah 1,4 dan vektor A-nya itu adalah 2,1. Berarti nanti 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. 4 dikurangi 1 akan sama dengan 3. Berarti didapatkan komponen vektor AB akan sama dengan negatif 1,3. Ya, jadi ingat, kalau vektor posisi itu vektor yang diawali dari titik O 0,0. Ya, setelah tadi kita telah membahas vektor posisi, kita sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang perbandingan dari sebuah vektor. Pada perbandingan dari sebuah vektor, terdapat dua jenis perbandingan vektor. Yang pertama adalah perbandingan dalam bentuk titik, dan yang kedua adalah perbandingan dalam bentuk vektor. Sekarang kita bahas dulu untuk perbandingan dalam bentuk titik. Ya, sekarang kita coba pelajari perbandingan dalam bentuk titik. Di sini Bapak misalkan terdapat ruas garis AB, yang mana titik A terletak pada koordinat XA, YA, dan titik B terletak pada koordinat XB, YB. Kemudian, ada titik P di antara ruas garis AB, dengan koordinat XP, YP. Setelah itu, perbandingan jarak antara AP berbanding PB adalah M berbanding N. Berarti jarak dari A ke P itu akan sama dengan M, dan jarak dari P
ke B itu akan sama dengan N. Maka untuk mencari koordinat titik P yaitu XP, YP, kita tinggal kalikan silang saja, yaitu M kita kalikan dengan koordinat titik B, kemudian N kita kalikan dengan koordinat titik A. Sehingga didapatkan nilai XP adalah M dikali dengan XB ditambah N dikali dengan XA per M ditambah N. Kemudian untuk nilai YP-nya adalah M dikali dengan YB ditambah N dikali dengan YA per M ditambah N. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ilustrasi yang kedua. Untuk ilustrasi yang kedua, misalkan terdapat ruas garis AB, di mana titik A terletak pada koordinat XA, YA, dan titik B terletak pada koordinat XB, YB. Kemudian ada titik T pada ruas garis AB, yaitu dengan koordinat XT, YT. Setelah itu, diketahui perbandingan TA berbanding TB akan sama dengan R berbanding S. Kita lihat di sini, pada ilustrasi yang pertama, itu perbandingannya itu berkelanjutan ya. A ke P, kemudian P ke B. Nah, sedangkan pada ilustrasi yang kedua, perbandingannya ini tidak berkelanjutan. TA, TB. Jadi kita rubah dulu perbandingannya agar berkelanjutan, sehingga didapatkan perbandingannya yaitu AT berbanding TB itu akan sama dengan negatif R berbanding S. Ya, karena di sini TA-nya itu adalah R, berarti nanti AT-nya itu adalah negatif R. Seperti itu ya. Berarti jarak dari A ke T kita bisa misalkan yaitu negatif R, dan jarak dari T ke B itu akan sama dengan S. Berarti nanti untuk mencari titik koordinat titik T, yaitu kita tinggal kalikan silang saja. Min R dikali dengan koordinat titik B, kemudian S dikalikan dengan koordinat titik A. Seperti itu. Sehingga didapatkan XT itu akan sama dengan negatif R dikali XB ditambah S dikali XA per negatif R ditambah S. Kemudian untuk mencari nilai YT berarti akan sama dengan negatif R dikali dengan YB ditambah S dikali YA per negatif R ditambah S. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa perhatikan perbandingannya. Perbandingannya itu harus berkelanjutan. Kalau belum berkelanjutan kita rubah dulu bentuk perbandingannya ya. Seperti itu. Ya, sekarang kita coba masuk ke contoh soal yang pertama. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian cari tahu dulu titik koordinat dari titik P. Yang mana titik P sendiri itu membagi ruas garis AB. Berarti di sini kita buat titik A yang terletak pada koordinat 3, 1, min 4. Kemudian kita buat titik B. Kita misalkan di sini titik B dengan koordinat 3, min 4, 6. Kemudian di antara titik A dan titik B ini terdapat titik P dengan koordinat XP, YP, dan ZP. Kemudian diketahui lagi perbandingan dari AP berbanding PB adalah 3 banding 2. Berarti nanti jarak dari A ke P itu akan sama dengan 3. Dari P ke B itu akan sama dengan 2. Ya. Karena di sini perbandingannya sudah berkelanjutan, dari A ke P, P ke B, berarti kita tidak berusaha merubah nilai perbandingannya. Berarti kita langsung untuk mencari koordinat titik P. Kita mulai dari XP. XP berarti yang sama dengan 3 dikali, lihat koordinat titik X pada B. Berarti 3 ya. 3 kali 3. Ditambah 2 dikali, lihat koordinat titik A. X-nya itu 3, berarti 2 kali 3. Per, kita jumlahkan perbandingannya yaitu 3 ditambah 2. Berarti akan sama dengan 3 kali 3, 9. Ditambah 2 kali 3, 6. Per 3 tambah 2, 5. 9 ditambah 6, 15 dibagi 5. Berarti akan sama dengan 3. Sekarang kita cari nilai YP. Nilai YP berarti sama tadi caranya. Kita kalikan silang. 3 dikali dengan, lihat di sini, min 4. Kita tulis.
ditambah 2 dikali 1 per 3 ditambah 2. 3 kali min 4 berarti min 12 ditambah 2 kali 1 2 per 5. Berarti akan sama dengan min 10 per 5. Berarti akan sama dengan min 2. Sekarang kita cari nilai ZP. Nilai ZP berarti 3 dikali 6 ditambah 2 dikali min 4 per 3 ditambah 2. Berarti akan sama dengan 3 kali 6, 18. Min 4 dikali 2, min 8 ya. Per 3 ditambah 2, 5. 18 dikurangi 8, 10 per 5. Berarti akan sama dengan 2. Nah, sekarang berarti kita telah mengetahui koordinat titik P, yaitu 3, min 2, 2. Kemudian lihat yang ditanya adalah komponen vektor PC. Berarti untuk mencari komponen vektor PC adalah ujung dikurangi pangkal. Berarti titik C dikurangi P. C-nya itu berapa? Min 1, 5, 4. Dikurangi titik P-nya itu 3, min 2, 2. 3, min 2, 2. Nah, berarti yang sama dengan min 1 dikurangi 3. Berarti min 4. 5 dikurangi min 2 berarti 7. 4 dikurangi 2 berarti 2. Nah, berarti komponen vektor PC adalah negatif 4, 7, dan 2. Seperti ini. Ya, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian rubah dulu bentuk perbandingannya agar bentuk perbandingannya itu berkelanjutan. Nah, di sini diketahui PT berbanding QT itu akan sama dengan 2 banding 1. Berarti agar perbandingannya itu berkelanjutan, kita rubah menjadi PT berbanding TQ. Ya, PT-nya itu 2 berbanding, kalau QT-nya itu 1, berarti TQ akan sama dengan min 1. Seperti itu. Lalu kita buat ilustrasinya. Berarti kita buat di sini titik P dengan koordinat min 1, 5, 2. Kemudian kita buat di sini titik Q dengan koordinat 5, min 4, 17. Kemudian di antara P dan Q kita buat titik T dengan koordinat XT, YT, dan ZT. Nah, di sini kan P ke T itu berarti akan sama dengan 2. Jarak P ke T akan sama dengan 2. Kemudian jarak dari T ke Q itu akan sama dengan min 1. Seperti itu. Ya, lalu kita tinggal cari nilai XT, YT, dan ZT. XT itu berarti akan sama dengan, kita kalikan silang, 2 dikali 5. Ditambah min 1 dikali min 1. Per, kita jumlahkan nilai perbandingannya yaitu 2 ditambah min 1. 2 kali 5 berarti yang sama dengan 10. Min 1 dikali 1 berarti yang sama dengan 1. Per 2 dikurangi 1, 1. 10 tambah 1 berarti yang sama dengan 11. Kemudian kita cari nilai YT. YT berarti yang sama dengan 2 dikali min 4 ditambah min 1 dikali 5 per 2 ditambah min 1. Berarti yang sama dengan 2 kali min 4 berarti min 8. Min 1 dikali 5 berarti min 5 per 2 ditambah min 1 berarti 1. Min 8 dikurangi 5 berarti yang sama dengan min 13. Kemudian kita tinggal cari nilai ZT. ZT berarti akan sama dengan 2 dikali 17 ditambah min 1 dikali dengan 2 per 2 ditambah min 1. Berarti akan sama dengan 2 dikali 17, 34. Min 1 dikali 2 berarti min 2. Per 2 ditambah min 1 berarti 1. 34 dikurangi 2 berarti yang sama dengan 32. Berarti koordinat titik T itu akan sama dengan 11, min 13, dan 32. Seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian ilustrasikan dulu bentuk soalnya. Berarti di sini titik R terletak pada ruas garis AB. Kita buat dulu ruas garis AB-nya.
Titik A-nya itu terletak pada koordinat 3, 4, 5. Kemudian kita tarik. Kemudian titik B-nya itu terletak pada koordinat 5, 7, dan 4. Kemudian di antara ruas garis AB terdapat titik R yang terletak pada koordinat XR, YR, dan ZR. Nah, kemudian di sini diketahui perbandingan dari A ke R itu akan sama dengan 2. R ke B itu akan sama dengan min 1. Ya, karena ini perbandingannya sudah berkelanjutan, berarti kita bisa langsung operasikan. Berarti untuk mencari nilai XR itu akan sama dengan, kita kalikan silang, 2 dikali dengan 5. Ditambah min 1 dikali 3 per, kita jumlahkan nilai perbandingannya yaitu 2 ditambah min 1. Berarti akan sama dengan 2 dikali 5, 10. Min 1 dikali 3, min 3. Per 2 ditambah min 1 berarti 1. 10 kurangi 3 berarti 7. Kemudian kita cari nilai YR. Berarti untuk mencari nilai YR akan sama dengan 2 dikali 7 ditambah min 1 dikali 4. Per 2 ditambah min 1. Berarti akan sama dengan 2 kali 7, 14. Min 1 kali 4, min 4. Per 2 ditambah min 1 berarti 1. 14 kurangi 4 berarti yang sama dengan 10. Sekarang kita tinggal cari nilai ZR. ZR berarti yang sama dengan 2 dikali 4 ditambah min 1 dikali 5 per 2 ditambah min 1. Berarti akan sama dengan 2 kali 4, 8. Min 1 kali 5, min 5. Per 1. 8 dikurangi 5, berarti akan sama dengan 3. Berarti koordinat titik R itu akan sama dengan 7, 10, dan 3. Seperti ini. Ya, sekarang kita coba pelajari perbandingan dalam bentuk vektor. Untuk kasus yang pertama, yaitu jika P membagi garis AB dalam rasio M berbanding N. Maka kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Di sini kita buat titik A dan titik B. Kemudian ada titik P pada ruas garis AB. Kemudian ada titik O sebagai vektor posisi. Sehingga didapatkan OA itu akan sama dengan vektor A, OB akan sama dengan vektor B, dan OP itu akan sama dengan vektor P. Lalu di sini dijelaskan bahwa P membagi garis AB dalam rasio M berbanding N. Berarti di sini kita bisa misalkan jarak dari A ke P itu akan sama dengan M, dan P ke B itu akan sama dengan N. Maka perbandingan dari A ke B itu akan sama dengan M ditambah N. Ya kan? Berarti vektor AP itu akan sama dengan berapa kali vektor AB. Karena di sini vektor AP-nya itu adalah M, dan vektor AB-nya itu adalah M plus N, berarti vektor AP itu akan sama dengan M per M plus N dikali vektor AB. Oke, kemudian kita rubah bentuknya. Vektor AP itu akan sama dengan vektor AO ditambah vektor OP. Akan sama dengan M per M ditambah N. Nah, kemudian vektor AB itu akan sama dengan vektor AO ditambah vektor OB. Nah, vektor AO itu akan sama dengan apa? Kalau OA itu akan sama dengan vektor A, berarti vektor AO akan sama dengan negatif vektor A. Kemudian ditambah vektor OP itu berarti akan sama dengan vektor P, akan sama dengan M per M ditambah N dikali min A ditambah B. Sekarang kita operasikan. Berarti vektor P dikurangi vektor A akan sama dengan, nah sekarang kita kalikan M per M plus N dikali min A. Berarti yang sama dengan min AM per M ditambah N. Kemudian M per M ditambah N dikali B. Berarti ditambah BM per M ditambah N. Ya, kemudian kita ingin cari vektor P. Vektor P
itu akan sama dengan vektor A dikurangi vektor A M per M ditambah N ditambah vektor BM per M ditambah N. Nah, sekarang kita bisa samakan penyebutnya menjadi M plus N. Nah, di sini kan vektor A berarti vektor A per 1 ya. Berarti nanti akan sama dengan vektor A dikali M ditambah N dikurangi vektor A kali M ditambah vektor B kali M. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi M plus N. Nah, vektor A dikali M berarti AM. Vektor A dikali N berarti vektor A kali N. Dikurangi AM ditambah BM. Ya. Kemudian kita sederhanakan. Di sini ada vektor AM, ada negatif vektor AM. Berarti kita bisa coret ya. Nah, berarti tinggal sisa AN ditambah BM per M ditambah N. Nah, berarti nanti untuk mencari vektor P itu akan sama dengan vektor A dikali N ditambah vektor B dikali M per M ditambah N ya. Nah, ini. Jika P-nya itu memiliki perbandingan, berarti ini rumusnya. Seperti itu. Ya, lalu bagaimana kalau P-nya itu merupakan titik tengah? Berarti kalau P-nya merupakan titik tengah, jarak dari A ke P itu akan sama dengan P ke B ya. Berarti kita misalkan di sini jarak dari A ke P-nya itu M, P ke B-nya itu adalah M. Berarti nanti jarak dari A ke B itu berapa? Iya, 2M. Seperti itu ya. Berarti nanti vektor AP itu akan sama dengan berapa kali vektor AB? Kita lihat di sini, jarak dari A ke P-nya itu adalah M. Kemudian jarak dari A ke B-nya itu adalah 2M. Berarti nanti vektor AP akan sama dengan M per 2M dikali vektor AB. Nah, sekarang kita rubah bentuknya. Vektor AP itu tadi akan sama dengan apa? Akan sama dengan AO ditambah OP. Akan sama dengan, nah ini kita bisa sederhanakan ya. Kita coret M-nya berarti akan sama dengan setengah. Kemudian dikali vektor AB itu akan sama dengan apa? AO ditambah OB. Nah, berarti AO itu apa? Kalau OA-nya itu A, berarti AO akan sama dengan min A. Berarti di sini min vektor A ditambah vektor P akan sama dengan setengah dari min vektor A ditambah vektor B. Berarti vektor P dikurangi vektor A itu akan sama dengan min setengah A ditambah setengah B. Nah, berarti untuk mencari vektor P itu akan sama dengan vektor A dikurangi setengah A ditambah setengah B. Berarti nanti vektor P itu akan sama dengan A itu kan berarti kan 1 ya. 1 dikurangi setengah, berarti sama dengan setengah A ditambah setengah B. Atau dengan kata lain, vektor P itu akan sama dengan setengah dikali vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, seperti ini. Ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah jika titik P-nya ini bukan merupakan titik tengah atau memiliki perbandingan, misalkan M berbanding dengan N, maka vektor P itu akan sama dengan vektor A dikali dengan N ditambah vektor B dikali dengan M per M ditambah N. Ya, jadi kalau bukan titik tengah, kita bisa kalikan silang. M kita kalikan dengan B, N kita kalikan dengan A. Kemudian kita jumlahkan perbandingannya, M ditambah N. Tetapi, jika vektor P-nya itu merupakan titik tengah, maka vektor P akan sama dengan setengah dari vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, jadi kesimpulannya itu. Jangan sampai lupa ya.
Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buat dulu sketsa atau gambaran yang dimaksud pada soal. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu segitiga A, B, C. Kemudian, di sini diketahui bahwa titik M merupakan titik tengah AB. Nah, berarti titik M itu merupakan titik tengah AB. Kemudian, titik N itu berada pada AC. Nah, di sini. Lalu, di sini diketahui juga bahwa vektor AN itu akan sama dengan sepertiga vektor AC. Berarti jarak dari A ke N itu akan sama dengan 1, dan jarak dari A ke C itu akan sama dengan 3. Berarti jarak dari N ke C itu berapa? Ya, 3 kurangi 1 berarti 2 ya. Nah, setelah itu kita buat vektor posisi atau kita buat titik O. Nah, itu bebas kalian mau letakkan di mana saja. Di sini Bapak misalkan taruh di sebelah sini. Kalian bisa nyoba di sini boleh, mau di bawah boleh, ya. Bebas taruhnya di mana. Di sini Bapak misalkan di pojok sini. Nah, kemudian setelah kita menentukan titik O-nya, ya, kita tarik garis nih, titik O menuju titik A, titik O menuju titik N, titik O menuju titik C, titik O menuju titik B, dan titik O menuju titik M. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita lihat yang ditanya pada soal. Yang di soal itu yang ditanya adalah vektor posisi dari M dan N dalam bentuk vektor P dan vektor Q. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan vektor posisi M. Untuk mencari vektor posisi M, perhatikan segitiga AOB. Ya, sekarang kita buat segitiga AOB. Kemudian titik M itu merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Nah, berarti di sini kan OA itu akan sama dengan A, kemudian OB itu akan sama dengan vektor B. Karena di sini M itu merupakan titik tengah, berarti vektor posisi dari M atau OM itu akan sama dengan setengah dari vektor A ditambah vektor B. Ya. Berarti akan sama dengan setengah dari vektor A-nya itu adalah 3 dan 2. Berarti 3, 2. Kemudian ditambah dengan vektor B-nya itu berapa? Min 5 sama min 3. Nah, sekarang kita operasikan. Berarti kan setengah. Ya. Kemudian kita operasikan penjumlahannya 3 ditambah min 5. Berarti yang sama dengan min 2. 2 ditambah min 3. Berarti yang sama dengan min 1. Nah, kita lihat di sini berarti di sini perkalian vektor dengan skalar ya. Berarti nanti perkalian vektor dengan skalar hasilnya itu berupa vektor. Berarti nanti setengah dikali min 2 berarti akan sama dengan min 1. Kemudian setengah dikali min 1 berarti akan sama dengan min setengah ya. Nah, berarti vektor OM akan sama dengan min P dikurangi setengah Q. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk menentukan vektor posisi dari N. Perhatikan segitiga OAC. Kita buat di sini segitiga OAC. Nah, di sini terlihat N itu terletak pada ruas garis AC, yang mana memiliki perbandingan yaitu 1:2. Nah, kita tahu bahwa OA itu akan sama dengan vektor A, OC itu akan sama dengan vektor C. Nah, karena di sini titik N-nya itu bukan merupakan titik tengah, berarti vektor ON itu akan sama dengan, nah tadi kita tinggal kalikan silang saja, 2 dikali A. Berarti 2 dikali vektor A ditambah 1 dikali vektor C. Per, kita jumlahkan, 1 ditambah 2. Ya. Nah, sekarang kita operasikan. 2 dikali vektor A-nya itu berapa? 3 sama 2 ya. Ditambah vektor C-nya itu 4 sama min 1.
per 1 tambah 2, 3. Berarti akan sama dengan 2 dikali 3, itu 6. 2 kali 2, 4. Ditambah 4 min 1. Kemudian dibagi dengan 3. Berarti akan sama dengan 6 ditambah 4, itu 10. 4 ditambah min 1, berarti min 3. Per 3. Berarti akan sama dengan 10 per 3P dikurangi Q. Nah, seperti ini. Jadi, silakan kalian putar ulang kembali video ini. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan ke Bapak secara langsung. Kalian juga bisa mencari sumber atau referensi lainnya agar wawasan kalian bertambah. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Ya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.